Ya, pemirsa, laut memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai jantung dari bumi ini. Tidak hanya menjadi rumah bagi jutaan keanekaragaman hayati, laut juga memiliki sejumlah fungsi penting seperti misalnya menghasilkan oksigen, menyediakan sumber daya bagi kehidupan, dan mengatur iklim. Laut yang sehat akan menjaga kelangsungan kehidupan sumber daya hayati laut dan juga kehidupan di seluruh permukaan bumi. Nah, bagaimana mempertahankan sumber daya laut agar dapat menunjang kehidupan di bumi, dan apa saja yang mengancam kelangsungan sumber daya laut kita? Kita akan bahas dalam Insight malam ini bersama saya, Desi Anwar. Ya, pemirsa, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan total panjang garis pantai lebih dari 99.000 km harus menjaga sumber daya lautnya, yaitu seluas 5,8 juta kilometer persegi yang berada dalam zona ekonomi eksklusif. Namun sumber daya laut ini rentan rusak akibat sejumlah ancaman, mulai dari perubahan iklim hingga pembuangan limbah di laut. Misalnya, sumber daya hayati laut itu terancam oleh ancaman yang bersifat lokal dan juga global. Ancaman lokal terhadap sumber daya laut adalah aktivitas manusia di darat dan laut yang berdampak pada wilayah laut tertentu. Antara lain misalnya pencemaran limbah. Aktivitas manusia di laut yang dapat menyebabkan degradasi sumber daya laut adalah misalnya tumpahan minyak di laut, pembuangan limbah, dan juga pengeboran minyak. Limbah yang terbawa arus laut dapat menimbulkan dampak pada wilayah laut yang lebih luas. Kemudian adanya pembangunan di wilayah-wilayah pesisir. Pembangunan di wilayah pesisir tentu akan merusak dan juga mengancam sumber daya hayati laut. Ada juga akibat sedimentasi. Sedimentasi laut mengancam ekosistem khususnya pada terumbu karang akibat tertutupnya terumbu karang oleh partikel-partikel lumpur sehingga mengganggu kesehatan terumbu karang itu sendiri. Dan berikutnya aktivitas seperti misalnya yang penangkapan yang dilakukan secara destruktif, misalnya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau racun yang tentu saja merusak habitat laut. Penggunaan metode yang tidak ramah lingkungan ini juga mengancam keberlanjutan sumber daya dan tentu saja keanekaragaman hayati laut, sehingga mengurangi kekayaan yang kita miliki. Sedangkan ancaman global terhadap sumber daya laut yaitu perubahan iklim yang saat ini sudah kita rasakan. Juga adanya pembakaran energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, dan ini berdampak pada meningkatnya karbon dioksida di atmosfer, dan inilah menyebabkan peningkatan suhu di atmosfer. Ini juga menyebabkan peningkatan suhu di permukaan air laut dan naiknya permukaan air laut. Dan terakhir, perubahan iklim tentu juga menyebabkan coral bleaching atau yang kita kenal sebagai pemutihan karang. Pemutihan terjadi ketika algae yang menyediakan nutrisi bagi karang itu menghilang dari jaringan karang sehingga karang memutih dan mati, dan tentu saja ini berdampak sangat destruktif bagi keanekaragaman hayati laut. Ya, pemirsa, kasus pencemaran limbah di laut Indonesia memang sulit dibuktikan dan diungkap pelakunya, akan tetapi tidak sulit menemukan bukti keberadaan limbah yang terbawa arus ke darat. Tidak mudah memang menemukan bukti pencemaran limbah dan pelaku pembuangnya di laut Indonesia. Tapi di darat, indikasi pencemaran laut bisa dengan mudah ditemui. Desember sampai Maret adalah musim angin utara. Pada musim utara, angin membawa masuk limbah minyak hitam ke pantai Batam dan Bintan. Memang di saat musim angin selatan seperti ini, efek atau dampak limbah-limbah minyak itu memang tidak terlalu dominan terlihat. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Kita bisa lihat di sini, sisa-sisanya tersangkut di antara sampah-sampah di pantai atau karang-karang. Minyak hitam inilah yang datang dari kapal-kapal yang diduga berasal dari laut perairan Batam. Tidak hanya di sampah, kita bisa cari dan kita buktikan minyak-minyak itu menempel di sekitar karang dan batu-batuan. Karena minyak-minyak ini tidak akan bisa hilang, apalagi terurai. Dia akan
terjebak di antara batu-batu dan tertimbun di dalam pasir-pasir ini. Ini akan menempel. Tidak akan hilang. Dia akan terakumulasi setiap tahun, setiap kapal-kapal itu membuang limbah di perairan Batam di Indonesia. Pantai utara Pulau Batam dan Bintan termasuk juga pulau-pulau di Kepulauan Riau berpotensi terpapar limbah minyak hitam. Sumber limbah diduga berasal dari kapal-kapal yang melintas dan lego jangkar di sekitar laut perbatasan. Semua yang terkena limbah minyak hitam akan terdampak. Tanaman bakau, pasir, bahkan lapisan tanahnya. Limbah minyak dan oli yang terdampar di sekitar pantai Batam tidak akan pernah pergi atau meninggalkan lokasi ini. Mereka tertutup oleh pasir sedikit demi sedikit. Atau bahkan jika telah terakumulasi sekian lama bertahun-tahun, mereka akan terdampar, terkubur dan mengeras di dalam tanah seperti ini. Ini bukan batu. Ini adalah limbah yang masih bau tentunya. Dan sampai sekarang pelaku pembuangnya belum juga mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dampak langsung untuk masyarakat yang tinggal di sekitar limbah B3 ini adalah hilangnya mikroorganisme, tercemarnya sumber air, dan risiko tumbuh tanaman beracun yang jika dikonsumsi dapat memicu kanker hingga kelainan otak. Desa Monggak misalnya, dahulu memiliki pantai pasir panjang yang pernah dikenal sebagai pantai putih yang indah. Kini, sepanjang tahun kondisinya memprihatinkan. Pantai pasir putih menjelma menjadi pantai hitam atau pantai limbah. Kalaupun masih ada pasir berwarna putih, biasanya hanya setebal beberapa milimeter saja. Bisa diceritain kondisi saat ketika pertama kali limbah datang itu seperti apa ini pantainya, Pak? Kalau pada saat pertama pantai ini tercemar oleh limbah yang datang sebenarnya dari laut itu dihempas gelombang ke darat, itu betul-betul itu dari bibir pantai sampai ke laut itu hitam semua, Pak. Dan macam air laut ini itu macam mengeluarkan cahaya minyak itu. Alat tangkap dia ataupun bot dia itu tidak bisa dia terkena ini. Limbah. Asal terkena ini kan pasti kotor. Nah ini kenapa nyala ini, Pak? Ini nyala karena dia sudah terkena matahari. Dia terkena matahari, jadi ini kan berupa minyak juga, Pak, kalau kita bakar. Oh, dia meleleh ya? Ya, dia meleleh. Bahkan ini kalau kita biarkan ini, kita tidak padamkan, seluruh pantai pasir panjang ini akan melebar sebenarnya, dia ikuti ini. Apinya meluas? Ya, meluas terus. Jika memang limbah ini berasal dari laut internasional, pemerintah menjadi harapan terakhir untuk mengusut dan menuntut keadilan pada para pelakunya. Kita pernah diminta bertanggung jawab saat asap kebakaran hutan sampai ke negeri seberang. Mungkin ini saatnya kita yang meminta pertanggungjawaban. Yogi Tujuliarto, Kepulauan Riau. Ya, pemirsa, setelah informasi berikut ini kita akan membahas mengenai pencemaran laut dan juga upaya konservasi laut bersama narasumber yang telah hadir di studio. Tetaplah bersama Insight. Potensi sumber daya laut yang begitu besar terancam oleh aktivitas manusia seperti misalnya pencemaran sampah dan limbah serta eksploitasi lautan yang tidak ramah lingkungan. Nah, sejauh mana ancaman terhadap potensi kelautan ini dan juga bagaimana upaya konservasi laut? Saya sudah ditemani oleh Rianto Basuki, Direktur Jasa Kelautan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga ada Dirhamsyah, Kepala Pusat Penelitian Oceanografi LIPI. Pak Rianto dan Pak Dirhamsyah, terima kasih telah bergabung bersama Insight. Ini topik yang menurut saya sangat-sangat penting. Kita bicara mengenai kelautan, dan laut itu merupakan salah satu sumber alam kekayaan yang kita miliki, dan apalagi sekarang pemerintahan Jokowi ingin membuat Indonesia itu menjadi poros maritim dunia. Di situ kita akan istilahnya mengelola kelautan, sumber daya yang ada di laut, segala macam aneka hayatinya itu harusnya menjadi benefit buat
negara ini, tapi juga tentu saja buat konservasi ya, supaya ini bisa sustainable. Nah, tapi pada kenyataannya pencemaran itu terus-menerus terjadi. Nah, kita lihat ini kebanyakan pencemaran dilakukan oleh manusia, terutama misalnya limbah yang minyak dan lain sebagainya, atau yang kita buang ke laut. Mungkin kita mulai dari Pak Rianto, apakah ada ini sesuatu yang mengkhawatirkan bagi di departemen Anda, Pak Rianto, bahwa ini harus dilakukan sesuatu dan ada strateginya? Ya, betul Mbak Desi. Jadi memang keprihatinan kita terhadap pencemaran laut itu sangat tinggi. Makanya kita pada saat ini semacam early warning untuk khususnya untuk pencemaran yang ada di pesisir. Satu hal yang menjadi concern kita sebenarnya adalah bagaimana mitigasinya. Tidak pada saat pencemarannya, terjadi pencemarannya, tapi bagaimana mencegahnya. Cuma masalahnya kan kalau kita bicara pencemaran di laut, itu kaitannya dengan banyak stakeholder atau kementerian. Sehingga masing-masing kementerian mengeluarkan regulasi yang terkait dengan itu, akan tetapi mereka menangani secara sendiri-sendiri. Sehingga tidak ada koordinasi yang baik. Contohnya seperti apa menangani sendiri? Misalkan begini, tumpahan minyak contohnya saja. Yang sering sekali terjadi, apalagi kita negara kepulauan. Di pelabuhan itu ditangani oleh perhubungan. Manakala nanti pada saat dia ada di luar itu ESDM yang akan muncul. Akan tetapi laut sendiri itu sebenarnya adalah menjadi quote and quote menjadi kewenangannya daripada KKP. Nah inilah yang akan kita satukan di dalam rangka menangani hal-hal yang seperti ini. Ya, dan harusnya KKP melit dalam hal ini ya, karena ini kan berkaitan dengan kelautan itu sendiri. Setuju sekali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masalah regulasi yang terkait dengan masalah tidak hanya pencemaran. Contoh kasus misalkan yang saya ini reklamasi di Teluk Jakarta. Itu juga masalah regulasi. Artinya bahwa masing-masing itu punya ego sektoral di dalam rangka mengeluarkan regulasinya. Sehingga manakala kita mengimplementasikan satu kegiatan ternyata menabrak dengan sektor lain. Nah disinilah perlu memang duduk bareng, khususnya apalagi kalau itu sudah terkait dengan masalah laut. Itu berarti memang KKP yang harus menjadi lead. Iya, duduk bareng, tapi kan harus ada yang melit. Sudah mulai duduk bareng? Sudah yang terkait dengan masalah regulasi, khususnya terkait dengan mitigasi bencana dan juga terkait dengan masalah-masalah yang seperti misalkan remediasi lingkungan. Dan seperti reklamasi juga. Dan masyarakat juga dalam hal ini sangat tertarik ya bagaimana penanganan kasus-kasus reklamasi ini misalnya. Betul. Tapi sebelum kita masuk mengenai implementasinya persisnya seperti apa, Pak Dirham, ini pencemaran yang dilakukan. Sebenarnya coba kita tolong berikan gambaran apa kira-kira dampaknya terhadap laut kita yang begitu kaya, yang begitu indah. Setiap kali misalnya minyak tumpah ke situ dan limbah dibuang ke sungai dan akhirnya masuk ke dalam laut, ini kan pasti ada dampak yang sangat buruk. Pasti. Jadi gini Mbak Desi, bicara global, bicara nasional itu hampir mirip ya. Jadi kalau kita bicara global, 80% problem polusi yang terjadi di laut itu because of orang kegiatan di darat. Nah, kalau masuk lebih dalam ke nasional aja itu, kita belum lama ini disuguhi oleh satu fenomena dengan adanya banyak ikan mati. Di Teluk Jakarta nggak jauh-jauh dari tempat kita. Itu jelas sekali bagaimana supporting dari darat. Jadi kalau boleh lebih jauh kita diskusi, kita nggak bisa memanage laut itself. Harus lebih ke darat. Gitu. Ya. Apalagi karena salah satu penyebab terbesar adalah kegiatan manusia dan manusianya kan tinggal di darat, jadi mereka nggak harus. Jadi apapun misalnya, kalau kita lebih jauh mempelajari data yang ada di Teluk Jakarta, penyebab terjadinya matinya ikan itu lebih banyak disebabkan oleh darat dari domestic waste. Iya. Itu jelas sekali bahwa itu bukan kewenangan, dalam artinya bukan urusannya KKP, tapi dapat masalah dari darat gitu loh. Jadi selama let's say misalnya KLHK, harusnya kan KLHK itu ngurusin dari mulai hulu gitu loh. Nah nanti pas di pesisir baru masalah sama-sama bareng ini. Kalau bicara tadi bicara integrasinya gitu loh.
Nah, harus diakui antara baik stakeholder yang ada di darat dan di laut belum begitu rapi, itu harus diakui gitu loh. Nah, dari konteks kondisi real di Indonesia, sebenarnya kita bisa bisa klasifikasi dua. Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur itu totally different. Indonesia bagian timur kualitas pelayanannya relatively bagus. Karena manusianya juga Manusianya kurang dan sedikit. jauh dari Yes. dari pusat Pabriknya juga keramaian. jarang Ya. gitu loh. Ya, pabriknya. Nah, Dan lalu lintas kapalnya juga kan Betul, relatif benar. lebih Tapi kecil. harus diakui jujur aja bahwa kapal sendiri kontribusi terhadap pencemaran belum begitu signifikan. Yang signifikan itu Justru dari sampah ya, dari sampah limbah gitu itu loh. sendiri. Mikroplastik itu namanya plastik itu sekarang jadi momok dunia. Sekarang saya baru pulang dari Perancis, itu ada program khusus mengenai marine debris. Itu sekarang marine debris itu sampai di ekstrim area, di polar itu udah sampai gitu loh. Dan bisa menjadi sebuah negara sendiri ya kalau di Benar. Dan berdasarkan kajian penelitian dari peneliti-peneliti di level dunia, plastik itu baru bisa luruh ratusan tahun. kalau luruh ya, ini Iya. mungkin bisa saja justru tidak akan luruh. Tidak akan Oke, luruh. jadi Pak Rianto ini dengan mengetahui begitu sangat negatif ya dampak dari limbah itu ini masuk ke dalam strategi KKP. Ya. Contohnya seperti apa saja? Kami dalam punya, misalnya kami khusus punya ya limbah. satu direktorat yang khusus menangani masalah ini. Di samping juga menangani masalah remediasinya. Jadi remediasi lingkungan dan juga bagaimana mitigasi bencana. Itu namanya Direktorat Pendayagunaan Pesisir. Itu memang karena memang sebagian besar waste itu adanya di pesisir. Makanya kita ada direktorat itu yang khusus menangani itu. Termasuk juga saja yang sudah remediasi dikerjakan lingkungan. sekarang? Misalkan seperti begini. Tidak hanya terkait dengan masalah pencemaran, akan tetapi juga bagaimana kita bisa menanggulangi abrasi. Ya, dan juga Ini sedimentasi. konteksnya bukan reklamasi ya. Abrasi dalam konteks bahwa dia memang benar-benar atau bagaimana kita mencegah atau menanggulangi lawannya abrasi apa? Sedimentasi. Nah, sedimentasi itu ada direktoratnya sendiri. Juga menangani mengenai masalah misalkan kalau terjadi penggundulan hutan mangrove ya, hutan bakau. Ya, hutan bakau itu kita juga akan melakukan semacam penanaman ulang. Jadi ini pisah-pisah dong atau bagaimana? Tidak. Ini kan satu direktorat satu jenderal. direktorat tapi Ya, masing-masing pengelolaan ada fokusnya. Ada focusingnya. Jadi ini yang menangani itu, lalu pesisir menangani mitigasi bencana juga, yang terkait dengan mitigasi bencana, dan juga kalau terjadi bencana. Jadi ada memang khusus direktorat itu. Di samping juga kita punya misalkan tadi yang terkait dengan masalah reklamasi dan lain sebagainya, itu ada direktorat sendiri yang menangani, yaitu Direktorat Jasa Kelautan. Oke. Nah sekarang kan ini kan direktoratnya kan cukup banyak, jadi berarti kan masing-masing bisa sangat fokus dan harusnya jauh lebih efektif ya. Yang penting visinya ke depannya sama. Coba kita mulai dari satu hal aja. Banyak sekali limbah ya, memang limbah walaupun tidak sebanyak sampah, tapi limbah spillage misalnya minyak yang oil tumpah spill, dan oil spill dan lain sebagainya. Tolong berikan saja contoh upaya untuk membersihkannya. Itu sudah ada dan seperti apa? Yang sudah dilakukan. Yang sudah kita lakukan, yang terjadi jelas terus-menerus. kalau seandainya itu sudah terjadi, misalkan kalau seandainya itu sudah terjadi, misalkan ada tumpahan minyak yang baru-baru ini sebenarnya ada ini di dekat Batam itu tumpahan, jadi spillage itu. Nah, ini apa yang itu sudah dilakukan? kita langsung turun dan biasanya bukan biasanya, memang langsung kita membentuk semacam satuan tugas sementara yang untuk menangani itu. Karena memang kan masing-masing punya kewenangan ya. Misalkan perhubungan. Kalau terkait dengan kapal biasanya perhubungan akan turun. Nah, oil spill sendiri ESDM juga punya protapnya. Makanya kita turun bareng lalu bagaimana cara mengatasinya. Iya, yang penting jangan terlalu banyak birokrasi tidak, ya dalam hal ini. Kita biasanya turun cepat. Misalkan seperti contoh kasus yang di Teluk Jakarta. Yang di Teluk Jakarta beberapa waktu yang lalu, kita langsung turun pada waktu itu bareng, dan itu biasanya dilakukan
kita otomatis sudah ada koordinasinya Baik. di masing-masing Oke, Yan, direktorat nanti kita gitu. istirahat sebentar, tapi nanti saya berikan kesempatan Pak Dirham untuk komentar setelah informasi berikut ini. Kita akan lanjutkan perbincangan khusus mengenai bagaimana kita mengelola ruang laut Indonesia. Tetaplah bersama Insight. Ya, data dari Ocean Health Index menunjukkan indeks kesehatan laut Indonesia pada tahun 2015 itu menempati peringkat ke 118 ini dari 221 negara dan wilayah laut. Total skor indeks kesehatan laut Indonesia adalah 67. Nah, penilaian skor berdasarkan 10 kriteria tujuan, yaitu mewujudkan laut sebagai penyedia pangan, sistem perikanan berkelanjutan, dan produk non-perikanan yang dihasilkan dengan cara berkelanjutan. Kriteria lainnya mewujudkan laut sebagai penyimpan karbon, perlindungan kawasan pesisir, pengembangan ekonomi dan mata pencarian di kawasan pesisir, serta pengembangan pariwisata kawasan pesisir. Selain itu mewujudkan laut sebagai tempat perlindungan terhadap spesies langka dan habitatnya, menciptakan laut yang bersih, bebas pencemaran, serta menjaga keanekaragaman hayati laut. Nah, kita lanjutkan pembahasan mengenai pengelolaan ruang laut Indonesia. Saya ditemani oleh Rianto Basuki, Direktur Jasa Kelautan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dari KKP, dan ada Dirham Syah, Kepala Pusat Penelitian Oceanografi LIPI. Tadi kita sudah membahas sedikit mengenai memang ada di KKP ini khusus direktorat-direktorat yang fokus terhadap penanganan misalnya pencemaran pesisir dan lain sebagainya, dan menurut Pak Rianto koordinasinya selama ini sudah berjalan dengan baik ya. Ini juga koordinasi dengan kementerian lainnya. Jadi dan dari segi birokrasi tidak terlalu rumit ya, ribet dan lain sebagainya. Dirham, cara yang terbaik untuk menangani ini menurut Anda itu seperti apa? Dan misalnya kalau memang ada limbah, kan limbah itu bentuknya macam-macam ya, ada oil atau minyak, ada limbah kimia, dan juga yang dihasilkan oleh kita manusia yang plastik dan lain sebagainya. Itu cara terbaik untuk membersihkan itu sebenarnya seperti apa ya? Gini, teknologinya udah banyak berkembang. Tadi disampaikan oleh Pak Rianto, salah satunya adalah dalam bentuk bioremediasi gitu ya. Jadi kalau terjadi oil spill atau tumpahan minyak, itu standarnya sudah ada sebenarnya, dikeliringin dulu dan sebagainya. Cuman tapi kita sudah lakukan itu atau belum dalam itu implementasinya? Poinnya karena sekarang mohon maaf, kita juga perlu fair juga menilai permasalahan, tidak nyontek langsung dari luar negeri sekian menit atau sekian jam selesai. Di kita jauh. Let's say kalau misalnya terjadi satu oil spill di Papua sana, yang terdekat di daerah mana, itu juga itu yang saya pengen juga masyarakat juga fair menilai permasalahan, jangan dikit-dikit disalahin pemerintahnya nggak tangkap dan sebagainya. Saya pernah mengkaji sederhana, Raja Ampat di berapa ratus mil dari Sorong, kita menempatkan macam-macam orang tuh di Sorong. Terjadi sesuatu di sana, itu bukan berarti teman-teman yang lamban. Ya memang jauh jaraknya ya. Ini menjadi dan kalau misalnya tantangan tiap lokasi kita taruh berapa biayanya gitu loh. Jadi ini juga perlu kita pikir matang-matang. Makanya sekarang yang paling utama adalah rasa memiliki daerah juga harus tinggi. Jadi kalau ngarepi semuanya dari pusat atau dari Jakarta nggak mungkin. Peran gitu Pemda dalam hal ini juga harus, dan juga peran masyarakat ya. Benar, dan harus gitu. Kayak misalnya terjadi, let's say, pengeboman. Itu walaupun bukannya pencemaran, itu juga isu yang sangat kuat gitu loh. Ya, ini penting sekali karena ya pencemaran, kerusakan kan dilakukan oleh manusia, termasuk cara-cara kita melakukan fishing secara yang destruktif illegal fishing dan menggunakan bom dan lain sebagainya. Mungkin Pak Rianto bisa berikan sedikit idealnya pengelolaan atau tata ruang kelautan di Indonesia itu seperti apa idealnya bagi kepulauan seperti Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang begitu luas pesisirnya dan juga begitu luas cakupan nomor 2 di dunia. Ya, dan cakupan lautnya serta isinya itu satu juga hal, sangat banyak. Mbak Desi ya, kalau saya yang pertama harus kita lakukan adalah penzonasian daripada laut itu sendiri. Selama kita sampai dengan detik ini, itu yang namanya
rencana zonasi itu baru ada 3 provinsi yang meratifikasi atau memperdakan rencana zonasi. Padahal ini penting sekali. Kenapa saya katakan penting? Lagi-lagi contoh kasus. Contoh kasus balik lagi ke reklamasi Teluk Jakarta. Begitu direklamasi, ESDM komplain. Di situ ada pipa kami. Kominfo komplain. Pak, kabel itu ada di mana-mana di situ. Kenapa harus diuruk dan dijadikan pulau buatan? Ini belum lagi masyarakat setempat komplain terkait dengan kehilangan. Oke lah, kalau terkait dengan kehilangan fishing ground mungkin itu terlihat ya, Bu. Ini yang tidak terlihat, yang ada di bawah laut itu banyak sekali kepentingan di situ. Nah ini karena apakah ada peta dalam semua ini? Ada, Bu. Nah, ini ada. Kalau kita lihat peta di Indonesia itu ini terus terang saja ya. Saya bicara terus terang. Kalau kita lihat peta di Indonesia, ya kita lagi-lagi lihat Teluk Jakarta itu sangat semerawut, Bu. Pipa kabel ada di mana-mana. Sementara di situ terjadi reklamasi, ada komplain. Nah inilah kenapa bisa terjadi, karena rencana zonasinya tidak ada. Iya, Bu. dan kelihatannya juga datanya itu juga tidak di-share ya. Sekarang saja, Bu. Terus terang saja, dulu itu pernah kita beberapa tahun yang lalu minta data itu selalu tidak bisa. Sekarang saja mulai dibuka karena ternyata beberapa kepentingan mulai terganggu kan. Ini contoh kasus saja. Lalu contoh kasus yang paling gamblang itu adalah kenapa pelabuhan yang sudah disetting Cilamaya berpindah. Itu kan ini kan contoh-contoh kasus bahwa pengelolaan sektoral itu sudah mulai harus dibenahi. Iya, gitu. karena ya namanya juga kita banyak sekali otonomi daerah di mana masing-masing hanya memikirkan ya apa yang Tapi penting sebenarnya bagi kalau daerahnya dari sendiri. konteks otonomi daerah tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu apakah kita mau duduk bareng. Ini loh, menurut undang-undang nomor sekian Anda harus membuat rencana zonasi. Laut harus dibuat rencana zonasi. Kalau di darat bisa dibuat rencana zonasi, rencana tata ruang, kenapa di laut Nah, tidak? ini penting lagi juga karena kita juga bermimpi ingin mendirikan berbagai pelabuhan dan lain sebagainya, membuat Indonesia menjadi semacam pusat lalu lintas dari kapal yang ini pasti ada dampaknya kan terhadap itu apalagi ini kalau nanti lingkungan. sudah Nah, terkait ini dengan Pak Dirham, bukan saja itu, tapi juga sekarang ada masalah yang namanya climate change. Nah ini kan apapun aktivitas manusia ini sudah terjadi ya, suhu air laut meningkat sehingga terjadi bleaching. Tadi potensi-potensi kedepannya dan apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan? Ya, jadi gini, sekarang dunia dan kebetulan juga unit saya sedang struggle untuk penelitian climate change ini mahal, jujurnya mahal, dan metodenya juga ini sedang masih diskusi terus bolak-balik dengan banyak lembaga dunia. Contoh misalnya untuk penelitian serapan karbon tadi Anda sampaikan. Itu yang namanya jujur kadang-kadang kita juga merasa gimana gitu loh. Katanya negara-negara maju mau ngasih duit untuk jual karbon gitu loh. Cuman sekarang problemnya kan ada persyaratan ya macam-macam gitu loh. Ya makanya kita bilang ini bohong-bohongan doang nih kayaknya gitu loh. Tapi whatever, kami KKP juga sedang bermain sama saya dengan unitnya KKP melakukan penelitian mengenai serapan karbon. Ini penting. Kenapa? Kalau serapan karbonnya itu rendah dan sebagainya menjadikan laut menjadi asam. Ocean acidification. Nah, keasaman air laut itu menyebabkan banyaknya biodiversitas laut yang akan punah. Ya, akan hilang. Apalagi terumbu karang ini kan merupakan rumah ya bagi ikan-ikan itu. Karena itu kan istilahnya kalsifikasi atau pengapurannya itu menurun gitu. Jadi jenis-jenis kerang-kerangan tertentu pasti hilang kalau tingkat keasaman lautnya makin meningkat gitu loh. Baik. Nah, ini lebih ke masalah pendanaan dan lain sebagainya, tapi yang jelas ini merupakan ancaman dan sudah kita rasakan ya. Bukan saja di Indonesia, tapi di Australia, the Great Barrier Reef saja sekarang mereka menghadapi yang namanya bleaching atau pemutihan karang. Kita break sebentar, tapi kita bagaimana sekarang akan jalan keluarnya atau paling tidak solusi ke depannya. Ini berkaitan dengan strategi yang dimiliki oleh pemerintah. Setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan untuk membahas mengenai kesehatan laut. Tetaplah bersama Insight.
Masih dalam Insight, kita lanjutkan pembahasan mengenai pencemaran laut. Saya ditemani oleh Rianto Basuki, Direktur Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, dan juga Dirham Syah, Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. Kita bicara mengenai bagaimana mengelola kelautan kita yang begitu luas, pesisir kita yang begitu berkilometer ya, dan kita Indonesia merupakan salah satu pemilik terumbu karang yang terbesar di dunia, tapi sekarang dengan adanya pencemaran dan juga climate change atau perubahan iklim ini sangat mengancam kesehatan kelautan kita. Tadi Pak Rianto, saya tertarik Anda bicara mengenai zonasi kelautan itu yang ideal, tapi ternyata saat ini baru ada 3 provinsi yang meratifikasi yang namanya itu zonasi untuk peruntukan laut itu sendiri, sehingga yang sering terjadi adalah masing-masing daerah mereka menentukan sendiri ini laut mau saya apain, itu seolah-olah apapun boleh asal ini sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang pasti dampaknya kan sangat negatif ya. Idealnya seperti apa zonasi yang dibutuhkan oleh Indonesia dengan jumlah laut dan pesisir yang begitu besar? Ya, terima kasih. Yang pertama tentunya idealnya adalah semua provinsi harus punya zonasi. Karena zonasi ini adalah starting point kita untuk membangun laut. Tanpa itu nanti akan terjadi overlapping. Di mana-mana sekarang sudah terjadi. Contoh kasus banyak. Salah satunya Teluk Jakarta. Belum nanti di benua misalnya di Bali seperti di Bali, itu juga. Benoa juga. Konflik of interest-nya banyak sekali, overlapping interest. Jadi rencana zonasi dan rencana pengelolaan daripada zonasi itu idealnya semua. Nah, itu siapa yang harus melead? Akan tetapi KKP pada saat ini sedang mengusahakan mendorong pemerintah daerah di dalam rangka ini minimal ada 8 provinsi yang harus memiliki rencana zonasi dan rencana pengelolaan. Apa saja 8 itu? 8 itu antara lain yang saya ingat Jakarta harus memiliki. Karena ini potensi konfliknya besar sekali. Lalu di Jawa Timur sudah. Lalu semua provinsi yang besar seperti misalkan Sumatera Utara, Sulawesi Utara juga karena ada konflik di situ terkait dengan tambang dan juga jadi sudah banyak resource biji besi, dan tumpang tindih dengan resort wisata misalkan. Di sini ada tambang biji besi, di satu sisi ada resort wisata. Nah, ini harus segera. Lalu Ambon atau Maluku, provinsi timur, Maluku ya, lalu NTT dan NTB itu saya kira provinsi-provinsi yang memang harus tahun ini harus memiliki. Dan zonasi ini harus mencerminkan, misalnya kan di situ tadi ada mungkin dari segi jumlah ikannya, dari situ lalu lintasnya, tapi ada aset negara juga ada di situ. Betul. Kan disebutkan misalnya di sini luasan, ada kilang minyak dan lain sebagainya. Ini juga misalnya ada kawasan wisata bahari yang bisa dikembangkan dan lain sebagainya. Tapi dari kacamata konservasi ya, zonasi ideal seperti apa Pak Dirman? Sebenarnya IUCN singkatan dari International United Conservation itu sudah ada beberapa guideline, dan kita tuh menerapkan apa yang disarankan oleh dunia. Jadi ada yang namanya Taman Nasional. Nah, di dalam Taman Nasional itu ada namanya zona inti. Zona inti artinya tidak boleh ada kegiatan diambil sama sekali. Dia hanya untuk konservasi. Untuk menjaga, let's say misalnya konservasi juga pendekatannya macam-macam. Ada pendekatan untuk melindungi spesies tertentu atau ekosistem tertentu, gitu loh. Kayak contoh misalnya seperti di Loiser misalnya, iya, itu jelas ekosistem, ada ekosistemnya. Nah, atau juga lokasi tertentu, misalnya mungkin contoh sederhana di Gorontalo itu ada tempat hiu bodo atau hiu paus itu yang biasa di sana. Itu menurut saya itu layak untuk dikonserv. Jadi dia nggak boleh ada aktivitas macam-macam kalau pengen pausnya tetap ada di situ gitu. Ya, tapi kan untuk melakukan semacam zonasi ini berarti kan data dan betul-betul apa yang ada di isi laut itu harus didata dan di kami itu ada satu direktorat yang khusus untuk menangani konservasi di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Jadi ada direktorat namanya Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. Itu memang khusus menangani hal seperti itu sampai kepada bagaimana kita target kita ya. Target 2020
tahun 2020 itu kita harus mencapai target 20 juta hektar. Kita sekarang sudah berapa Sekarang sudah sekitar 17-an lah, sekitar 17. Jadi masih ada kurang 3 juta hektar lagi untuk menuju ke 2020 berbasis pada kesepakatan kita dengan SCBD dalam sidang SCBD ya pada waktu itu. Nah, ini memang target kita. Target itu belum memenuhi ketentuan ideal dunia, Bu. Ketentuan ideal dunia itu 30%. 30% ya. 30%. Kita itu baru sekarang ini bukan 30%. Ketentuan dunia itu sekitar 25 ya, sekitar 25 sampai ya memang idealnya sampai 30%. Itu adalah 30 juta hektar. Nah, kita tahun 2020 baru 20 bisa juta. memenuhi 20 juta hektar. Tapi ini sudah kemajuan yang sangat pesat. Tapi kembali lagi ya, Bu. Konservasi, kita sudah melakukan konservasi, tapi salah satu contoh ini kasus lagi. Salah satu contoh misalkan, kita sudah mengkonserv Nusa Penida seperti apa. Jadi kita sudah melakukan konservasi di Pulau Nusa Penida. Tapi bleaching masih terjadi karena pemanasan global. Plastik masih tetap dikirim entah dari mana ya. Tahu-tahu plastik datang ke situ semua. Kalau di Nusa Penidanya sendiri tidak akan ada terjadi misalkan pembuangan sampah dan lain sebagainya, tapi itu kiriman dari. Saya nyelam itu satu kasus pernah saya nyelam di Parimanta di namanya Manta Bay di Nusa Penida. Pada waktu saya menyelam itu saya kasihan sekali sama mantanya. Di sini ini tercantol plastik. Enggak, tercantol plastik itu bisa. dibawa kemana-mana karena tidak bisa. Aduh, kasihan sekali. Yang seperti inilah kenapa kita selalu bilang bahwa konservasi di laut itu bukannya percuma ya. Dia akan kehilangan atau berkurang artinya manakala kita tidak juga memenuhi daratannya. Nah, itu juga dan bukan saja daratan Indonesia, tapi kan kita juga negara-negara tetangga dan yang namanya laut kan ada arus dan lain sebagainya. Sementara kan pencemaran itu tadi kan disebutkan ada di mana-mana ya. Ini bagaimana Jadi kedepannya? gini, Mbak, walaupun ini, kita tidak punya cukup pendanaan untuk mengatasinya. Ini kita nyambung masalah konservasi. Tadi benar sekali bahwa border area sekarang udah jadi fokus dunia. Baru aja di launch oleh IOC, UNESCO mengenai conservation beyond national borders ya. Itu menunjukkan bahwa masalah konservasi bukan masalah urusan dalam negeri sendiri. Ini PR gitu. semua orang. Laut kan nggak ada pagernya gitu loh. Nah, ini memang PR kita. Jadi contoh yang sederhana, misalnya kalau di udara asap bukan tetangga kita yang jadi babak belur gitu loh. Nah, begitu juga misalnya let's say terjadi oil spill. Jangan jauh-jauh, misalnya Singapura, Malaysia sama kita. Oil spill di tempat kita karena arus drip nganyut masuk ke perairan dia. Iya. Dan kebakaran hutan juga yang sama, terjadi di Iya, asapnya. itu kan ada jadi sekali lagi, terumbu Mbak, karang. manajemennya sekali lagi ini memang uang nomor satu ya. Karena kalau dari konteks. Tapi sebenarnya kalau kita punya program yang jelas, kita punya komitmen lah untuk mengimplementasi, saya rasa pendanaan itu merupakan salah satu yang agak mudah karena banyak sekali negara-negara internasional yang ingin membantu karena konservasi untuk lingkungan karena ini merupakan keinginan dari mereka. Cuman kan ini implementasinya kan dalam bentuk itu apa-apa saja yang sudah dilakukan dan sesuai dengan target dan standar yang ditetapkan. Kita Nah, ini sudah melakukan, Bu. Sudah melakukan. 3 negara itu sudah melakukan. Jadi kita Malaysia ya Pak Dirham ya. Kita Malaysia sama Filipina. Itu ada namanya Sulu Sulawesi Marine Ecoregion, SSME ya. Sulu Sulawesi Marine Ecoregion. Itu juga membahas mengenai masalah borderless. Kita menghilangkan border untuk bagaimana konservasi itu bisa dilaksanakan dengan baik di 3 negara itu. Dan kebetulan ada salah satu NGO di kita juga ikut membantu di dalam itu, yaitu Conservation International ya. Di situ dia juga ikut berpartisipasi di dalam itu. Itu salah satu contoh saja. Belum nanti kalau kita misalkan CTI, kalau kita bicara CTI, the Coral Triangle Initiative, 6 negara itu juga merupakan termasuk juga bagaimana menanggulangi coral bleaching.
Ini tuh Itu kan suatu kita upaya. gencar sekali dalam hal ini. Baik, terima kasih banyak Gitu. yang memang diperlukan di upaya bersama, dan yang paling penting juga koordinasi antar departemen satu sama lain, kementerian, karena ini merupakan satu effort yang perlu dilakukan Laut bersama nggak kalau bisa tidak, diurusi dan sendiri. tidak boleh secara Iya. sektoral. Yes. Tapi saya tertarik ya, mudah-mudahan zonasi ini bisa segera diterapkan dan semua provinsi bisa meratifikasi, karena Itu yang kalau kita harapkan. kalau tidak ya masing-masing daerah mereka hanya mementingkan diri sendiri, mereka merusak karena dianggap bagus untuk daerahnya, tapi sebenarnya secara keseluruhan ya merusak kita, ya, kekayaan yang kita miliki. Terima kasih banyak Pak Rianto Sama-sama. dan juga Pak Diramsyah. Dan setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan perbincangan mengenai pencemaran laut di Indonesia dan bagaimana upaya yang dapat kita sendiri ya lakukan bersama untuk melindunginya. Tetaplah bersama Insight. Ya, Anda masih bersama Insight. Kita lanjutkan perbincangan mengenai pencemaran laut di Indonesia serta dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Kali ini saya ditemani oleh artis Nadine Chandrawinata yang juga seorang pegiat lingkungan dan tentu saja pecinta laut. Halo Nadine, apa Halo, kabar? Desi. Terima kasih. Bajunya biru Biru. laut. Harus semangat biru. Sesuai dengan topik kita yang bulan ini bulan kelautan, dan Nadine Ya, ini betul. pecinta laut, menulis buku mengenai laut, khususnya bawah laut Nusantara, dan juga pasti tentu saja sering melakukan diving dan lain sebagainya. Nah, mungkin sejak kapan sebenarnya Nadine itu tertarik pada laut, dan biasanya kalau ke laut ya selain liburan, Iya. apa saja kegiatan yang dilakukan? Iya, saya mulai mengenal laut dari kecil ya, karena orang tua saya setiap kali saya liburan atau weekend kita biasa ke laut. Tapi mulai jatuh cinta pada saat setelah saya menjabat Putri Indonesia, 1 tahun setelah berikutnya saya coba ambil license sampai Untuk menyelam rescue ya? untuk menyelam, itu tahun 2006. Ketika Nadine diving dan pergi ke tempat-tempat di Indonesia, itu apa Iya. yang dilihat, apa yang didapat, dan apa yang kira-kira menggugah Nadine untuk ingin lebih tahu mengenai laut itu? Ingin lebih tahu tentang Indonesia, khususnya kelautan kita. Pastinya keindahannya, baik di dalam laut, begitu juga landscape-nya ya. Tapi yang triggernya adalah pada saat saya diving menemukan sampah yang berada di permukaan laut pada saat sudah selesai diving, atau berada di dasar pada saat menyelam, bukannya terumbu karang yang kita lihat, tapi saya malah fokusnya di sampah. Itu trigger saya. Kenapa bisa ada sampah sudah berakhir di laut ini yang harusnya tidak harus berakhir dan kita bisa menjaganya. Nadine membuat sebuah program yang ramah lingkungan, Iya. ini yang namanya itu Sea Soldier, Iya, atau betul. prajurit laut. Ini seperti Iya. apa programnya, dan siapa saja yang bisa ikut menjadi prajurit laut? Siapapun bisa ikut, semakin banyak semakin lebih baik, karena itu kita memviruskan ramah lingkungan. Salah satunya yang sebagai alarm adalah lewat gelang ini, semua bernomor. Untuk mendapatkan nomor ini dia harus berkomitmen menyebarkan virus itu dan harus bisa menjadi diri dia sendiri contoh. Dan Oke, kenapa contohnya Sea seperti Soldier? apa? Sea Soldier artinya kan prajurit laut, tapi bukan berarti orang yang tinggal di laut atau hanya berbicara tentang laut. Tapi ingat, air mengalir dari hulu ke hilir. Kalau kita anggap hulu ini adalah kota, hilir adalah laut. Nah, kita coba tarik. Sebelum sampah sampai ke laut, sampah itu berasal dari mana? Dan hampir 80% itu dari perkotaan. Gitu. Jadi yang harus difokuskan adalah orang-orang kota. Apa yang bisa dilakukan? Salah satunya yang ramah lingkungan, matikan lampu. Mau tidak berdiri untuk mematikan lampu. Yang kedua, pada saat mendengar tetesan dari keran, Iya. mau Biasanya tidak karena berdiri, kerannya kurang, mau tidak kurang, berdiri, tidak ada kurang yang keras menyuruh, mungkin. tapi mau tidak inisiatif kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Supermarket bawa reusable bag sendiri, mau tidak gitu. Jadi bukan Jadi betul-betul ada yang menyuruh. Ya, betul-betul pemahaman terhadap ramah lingkungan itu Betul. dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada ini, Iya. ada checklistnya, terus kemudian bisa oke, saya bisa nih sekarang mendapat sertifikat untuk prajurit. Sertifikat tidak ada, kita tidak mau Laut. segitu kakunya. Tapi memang setiap gelang ini akan ada nomornya, dan untuk mendapatkan nomor ini harus registrasi by email. Jadi saya bisa ngecek nih siapa yang aktif, yang tidak aktif saya akan tarik lagi gelangnya. Caranya seperti apa? Sekarang kan lagi booming sosial media. Jadi saya mau semua pakai hashtag Sea Soldier supaya bisa kepantau, dan bukan foto selfie.
dengan gelangnya atau foto sananya foto Gunung Bromo, bukan Gunung Bromo, kayak mau ke Danau Kelimutu atau ke Bromo atau ke Rinjani, foto selfie. Tapi pada saat foto selfie tulisnya Gunung Bromo, gunungnya kecil, bukanya sebesar apa kan? Itu yang saya gunakan, tren seperti itu. Jadi aksi kemudian di capture dan itu mudah-mudahan bisa memviruskan. Sudah berapa sekarang yang jadi prajurit? Yang Pengikut? sudah bernomor 400. Tapi saya juga tidak menutup untuk yang ingin belajar, jadi tanpa nomor. Nanti ya kalau saya lihat dia aktif di sosial media atau mungkin saya dengar berita dari daerah mana, saya dengan senang hati saya akan kasih yang bernomor dan harus komitmen. Jadi berarti harus dicek terus-menerus, mereka harus aktif dan kalau tidak nanti gelangnya bisa diambil lagi. Iya. Tapi Nadine dalam perjalanan Anda misalnya ke laut dan ini kan kita bisa lihat ya Indonesia sebagai negara kepulauan dan banyak sekali masyarakat yang hidup di pesisir. Tapi biasanya pesisir sering identik dengan kemiskinan, misalnya nelayan kita yang hidupnya kurang layak dan juga sering identik dengan ya pencemaran ya. Nah, apa kira-kira yang Nadine inginkan gitu bagi kita supaya apalagi kan Presiden Jokowi ingin Indonesia menjadi negara poros maritim, semua yang berkaitan dengan kelautan itu harusnya merupakan hal yang positif ya bagi kehidupan bangsa ini. Ya, saya sih berharap untuk masyarakat pesisir pun juga mulai dipikirkan. Saya tahu mereka bisa tinggal ke laut untuk mendapatkan ikan dengan gampangnya. Jadi krisis ekonomi pun juga mereka sebenarnya tidak terlalu terpengaruh. Tapi ya pada saat ikan sudah mulai berkurang, ya dalam arti mungkin ada global warming, kita pikir lagi global warming itu siapa yang melakukan? Kita sendiri. Jadi saya berharap perkembangan pariwisata saat ini yang lagi cukup melejit ya, itu diimbangi dengan perekonomian di masyarakat pesisir juga. Jadi mereka juga mendapatkan manfaat. Mereka juga mendapatkan manfaat. Jadi berbasis itu. masyarakat itu tetap harus digunakan sistem seperti itu. Kemudian kebudayaannya pun juga di masyarakat juga tetap ditonjolkan. Jangan sampai sudah mulai kemodernan tapi dihilangkan kebudayaannya dan tradisi-tradisi yang untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam laut khususnya itu dihilangkan terkadang karena ingin fast money atau apa. Saya berharap ada keseimbangan tetap berbasis masyarakat, itu sangat membantu sekali. Jadi wisata bahari itu juga khusus untuk memajukan masyarakat lokalnya. Nah kalau kita melihat banyak sekali kan sekarang domestic turis dan kadang-kadang kita sendiri ya kurang perhatian lah misalnya kita yang membuang sampah dan kita menginjak terumbu karang dan kita tidak terlalu peduli. Mungkin justru turis-turis asing mereka lebih sangat peduli ya terhadap hal itu karena mereka terbiasa. Nah, bagaimana mengedukasi atau bagaimana Nadine sendiri melihat kesadaran kita untuk merawat keindahan dan kekayaan yang kita miliki yang seharusnya kita apresiasi. Sebenarnya itu semua berkesinambungan antara masyarakat pesisir, wisatawan, kemudian keterlibatan akan Pemda. Pada saat Pemda sudah membuat keputusan yang jelas untuk tidak menginjak karang atau perlindungan akan hiu, manta, saya yakin saat ketegasan itu sudah ada, wisatawan yang datang baik dalam dan luar itu pasti akan sungkan bila ingin merusak atau merusak dalam arti mematahkan terumbu karang atau buang sampah sembarangan atau mencoret-coret atau mematahkan ranting karena iseng. Itu saya yakin pasti akan ada feeling seperti itu. Begitu juga masyarakat pesisir pun juga tetap harus ada sistem edukasinya ya. Sistem edukasinya dalam arti bagi LSM itu mulai diaktifkan. Kemudian pendidikan di tiap daerah pun juga lebih dipikirkan karena itu adalah bibit-bibit itu semua berasal dari ya di daerah-daerah itu saya percaya. Pada saat itu semua udah bekerja sama dengan baik, saya yakin pasti optimal hasilnya. Jadi pendidikan ya edukasi itu sangat penting ya, kesadaran itu. Nah oleh sebab itu juga Nadine sudah menulis beberapa buku yang berbicara dan mengulas tentang bawah laut Indonesia. Itu bagaimana sebenarnya kondisi bawah laut kita dan sejauh mana sudah rusaknya? Memang kita ada yang namanya global warming sehingga terjadi bleaching atau pemutihan terhadap terumbu karang dan juga sering terjadi yang namanya illegal fishing dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan dengan buku-buku yang Nadine tulis? Kalau buat saya buku itu sangat efektif pada saat kita ingin menyampaikan sebuah pesan baik
lewat tulisan atau lewat foto atau combine dengan animasi, itu sangat efektif sekali gitu. Jadi gampang untuk dicerna. Yang perlu di follow up ya, bagaimana secara realitanya nih, apa yang terjadi di tiap daerah kan punya masalah yang berbeda-beda. Pada saat kita tahu solusinya, coba mulai diterapkan. Itu yang terkadang kita sebagai manusia, kita tidak mau melakukan itu karena mikir orang lain sudah melakukan. Mulai dari kita sendiri sebenarnya. Ya, kita bisa memberikan kontribusi dan kontribusi itu akan sangat berarti ya. Oke. Next project singkatnya apa kira-kira yang berhubungan dengan kecintaan Anda terhadap laut? Apa yang program-program apa lagi yang pasti tetap menyelam, tetap mengedukasikan masyarakat ya. Misalnya mereka punya tempat yang sangat indah dan jangan pesimis. Pastinya juga tetap datang ke daerah. Kita juga ingin mengangkat tentang perekonomiannya, kelayakan hidupnya, pendidikan. Tetap bicara tentang gunung, tapi tetap secara global. Ini ada big issue yaitu global warming. Karena kan saya baru balik dari Kartens kemarin, saya melihat tidak ada salju di Kartens. Itu efek dari global warming, sama bumi juga bernafas. Jadi itu kesinambungan laut, gunung, kita punya Go Green, sekarang udah jadi tren juga Go Blue. Jangan hilangkan itu. Iya, terima kasih banyak ya. Sekali lagi sukses ya, terima kasih. Hebat sekali. Ya, pemirsa, laut menjalankan sejumlah fungsi penting sehingga manusia dan seluruh makhluk hidup dapat terus hidup di planet bumi ini. Iklim, makanan, air minum, dan serta oksigen yang kita hirup disediakan serta dikendalikan oleh laut. Selain pohon, laut merupakan paru-paru yang sesungguhnya bagi planet ini. Laut menyediakan sebagian besar oksigen yang kita hirup sehari-hari. Laut juga mengontrol iklim di bumi dengan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dalam jumlah yang sangat besar. Laut memindahkan panas dari daerah ekuator menuju ke kutub. Laut pun merupakan sumber protein terbesar di dunia yang menjadi sumber protein utama bagi miliaran orang di seluruh dunia dari ikan-ikan dan kehidupan yang ada di dalamnya. Ya, pemirsa, planet yang sehat tentu membutuhkan laut yang sehat pula. Lautan menghubungkan orang-orang di seluruh dunia dimanapun mereka berada. Pencemaran dan pemanasan global memang sudah menjadi ancaman yang nyata. Nah, selain upaya pemerintah, tentu saja dibutuhkan dukungan dari kita-kita semua untuk menjaga agar laut tetap sehat. Demikian Insight kali ini. Jangan lupa saksikan kembali Insight besok bersama saya Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye.